Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Anna Allah yafdal alaina wa ta'ala arifin fakina fid din warzuqna kamal al-ikhlas walakin suma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya salihin wal hadirin ajma'in. Anna Allah yubaliyanil jami' wa yuqminal jami' sal jami' fid din wal akhir qalitin salihah jadum ila khair. Dafi'an syar lana ahbabina sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. خصوصا أستاذ الأعظم رب الله حبيب البركة عبد الرحمن سقا بن مولى الحسين الأنفاس أيوم بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن البارة حسين كل يساد والبلاد أبي عبد الله بن علي بن محمد الحداد أبي علي بكر الشكان بن سلكة بن أحمد سقاف صاحب المشهد أبي علي بن حسن العطاس عمر سقاف سقا أحمد حسن العطاس أبي زوجان العيدروس أبي عبد الله بن حسين العطاس علي حسين العطاس علي عبد الرحمن الحبسي أبي عبد الرحمن الحبسي محمد عبد الرحمن الحبسي Al-Habib Abdurrahman Muhammad Abdul Salim Ahmad Jindan Salim Taha Jabar Haddad Ahmad Haddad Abdul Syamad Atal Muzir Syahil Kab Sulim Mawfuri Bibil Farq Abu Usman bin Abdul Agil bin Agil bin Rahman Abul Hijam Ja'far bin Yahya Nabi Abdullah bin Salim bin Salam Alaihi Wasallam Tasulihim Mawfuri Allah Barakatim Biddi Sayyid Qabla Syabi Kasabi Azami Syaina Haji Nur Ali Haji Jibril Malis Haji Tahir Rahili Haji Yunus Hadir Sulim Mawfuri Bibil Abi Ahmad Alif Talib Sayyid Kalongan Habib Muhammad Tahir Haddad Sayyid Tegal Abi Syekh bin Ahmad bin Faqih Babagi Abdul Qadir Ahmad bin Faqih Abdul Qadir Hasan Baharun Sunan Bani Baranda Malim Safiuddin Kapatar Wamin Kubamal Toboto Putih Usuli Mawfuri Bil Imam Kutafi Ali Muhammad Sayyid Syim Tudurar Abi Halwi Wazir Anas Ahmad Al-Hafsi Suli Mawfuri Abi Salim Sayyid Sayyid Tanggul Suli Abi Bakar Segaf Sayyid Begersik dari Muhammad Gazi Ahmad Muhdar Hasan Hasan Hafiz Abu Sa'id Safar Kapatar Kuba Ampel Suli Mawfuri Allah berkata bid-din wa dunya wal akhirah sunnah amra hadza musalla ar-radah Kong Haji Wiran Jazri wa Haji Abdul Aziz Jazri dan juga Qadir Jazri wa Haji Misbah bin Mukhtar wal Rahi Ki Haji Hasan Mustafa bin siapa dia? Haji Mustafa bin Hasan bin Mustafa ya bin Haji Mustafa Soli Mawfuri Haji Adam bin Haji Damiri bin Sa'adan wa Soli Mawfuraim wa Santosa bin Kapatar wa Ajluman bin Talib ya pahami ya Husain bin wal sulihim wa faraim anallahu karim takasir jannah wa bin sallallahu huri bin majid ruhi wa kabatar wa mandupina amal musalla ar-radah wa usulihim wa furuhim Haji Mansur Haji Imran lana jami'an had nabi al-fatihah alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin amin rabbi fir lana lima amin kita halaman 51 ya baris ke-14 sekarang rukun yang ke-4 ar-rabi'atu qiraatul fatihah kemarin qiyam lil qadir berdiri bagi yang mampu nah sekarang qiraatul fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim kita baca Fatihah khususnya amal biar sehat ya biar sehat afiat biniyati syifa salam afiat lana jami'an khususnya kemudian hadna bi al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin satu Fatihah khusus buat muallim besar guru besar wali besar ya Haji Zaini bin Abdul Ghani Martapura guru sekumpul yang besok haul kita baca kita enggak sempat hadir ke sana ya belum ada waktu, belum ada kesempatan kita mudah-mudahan berharap dengan asraruhum ya rahasia-rahasia aulia tersebut insyaallah kapan waktu Allah beri kemudahan kita ya karena waktunya panjang suasana juga demikian perlu persiapan tapi insyaallah mudah-mudahan pada waktu berikutnya kita bisa ke sana kan bihazinnya Ustaz Zaini bin Abdul Ghani guru sekumpul binatil barakah asnana jami'an hadrat bi al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin rabbi fir lana wa liwalidayna amin ya beliau memang kurang lebih sekitar tanggal ya bulan Januari ini ya sekarang tanggal berapa ini sekarang tanggal berapa ini 12 ya tanggal 12-an itu beliau guru sekumpul ya bulan Rajab pasti bulan Rajab ini ya jadi beliau itu luar biasa jemaah sekalian saya udah buka YouTube-nya semua udah buka, lihat hadir waktu buat tahap persiapan tanggal I24 2024. Yang semua sekampung tuh pedati ini, wah kau jalanan terus ke sana terus tuh. Begitu pas semua gang udah kumpul. Rumah semua tamu, Masya Allah. Jadi kita nggak punya channel repot juga sana.
Vitamin Channel enak. Ya Ustaz Hasim ada channelnya. Pada berangkat dia pada ini semuanya ya. Alhamdulillah ada teman di sana, ada keluarga ya kenalan, alhamdulillah. Jadi kita mencari kenalan dulu di sana kalian. Kenal Ji, Bang pengen sana ya. Kalau belum kenal kita, di mana kita mesti tinggal? Di sana semua memang bukan ini terima sebab orang pada udah pasang di sana. Kalau udah pasang sejadah tuh datang kada mau sholat di musolanya nih di tempat acara haul itu kita dari kalau mau dapat duduk depan itu jam 11 atau zuhur udah datang gitu. Zuhur kalau kita taruh sejadah kita duluan deh. Kalau udah taruh tuh nggak ada yang tempatin. Tuh, jadi walaupun ntar ngumpulnya maghrib nih, kita harus sejadah duluan. Udah nggak ada yang tempatin tuh tempat kita. Jadi orang sana pada begitu, harus sejadah duluan deh. Oh, panjer udah. Kalau bahasa Betawi gue cidekin. Udah nggak ada mereka ganggu tuh, ziat begitu ziat tuh. Masya Allah ya. Dunia kalau ngomong dua dan sana nggak ada pejabat yang sambutan. Nggak ada pejabat pokoknya siapa presiden nggak sambutan. Pokoknya presiden hadir udah cukup. Tuh, dia belokannya tetap buat acara begitu masternya dia punya magnetnya luar biasa kurus ngumpul. Allah ya raham rahmatal abrar qudisasir rohmuni kita dapat asrar dari beliau amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ma ba'du ar-rabi'u qiraatul fatihah. Hadirin jamaah Justalim musalla radhah yang insyaallah ber Allah Subhanahu wa taala. Para masyaikh sepuh orang tua yang kami muliakan khususnya Ustaz Haji Hasan, Haji Wamiri, kita panjang sehat walafiat. Ya juga Ustaz Raziyat, mereka baru apa Fahmi ya, kemudian Soma sini ada ya Bajuri semua yang lainnya, oleh semuanya, Awjid semuanya insyaallah ya, Wauzi semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah sallallahu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Ay hifzan au talqinan au nazran fil musab au nahwa zalika walau biwasitati sirajin liman fi zulmatin wa tajibu fi kulli raq'atin sawa usolati sirriya awil jahriya wa saul imam wa sawaul imami wal ma'mum wal munfardi li khabi sahihain la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Ila hadirin jamaah muliakan Allah. Masuk ar-rabi'u yang keempat qiraatul Fatihah yaitu rukun salat baca Fatihah ya. Dan Fatihah ini Nabi lagi duduk bersama ke Jibril. Nabi duduk, malaikat Jibril datang duduk di sampingnya. Ya, is sami'a gobdotan. Ketika dia duduk dengar ada suara bunyi kek begitu ya fis sama di langit ya. Kemudian Nabi mengatakan ini pintu langit lagi dibuka dan belum pernah pintu langit dibuka hanya pada hari ini dan tidak akan dibuka lagi tuh ya. Dan dari buka ini ada suara pintu langit dibuka dan turun satu malaikat yang tidak pernah turun dan tidak naik lagi. Itu malaikat. Ngapain? Datang kepada Nabi kita Muhammad. Ya, dengan menyampaikan kabar, gembiralah engkau ya Muhammad. Ya, karena ada kiriman dua nuraini, dua cahaya. Ya, dua cahaya. Nabi dikasih dua cahaya. Cahaya apa? Ummil kitab wa akhir suratil Baqarah. Jadi malaikat turun dari langit bawa dua cahaya, dua kemuliaan. Yang pertama dari surat Al-Fatihah. Yang kedua akhir surat Al-Baqarah. Ya, apa? Lillahi apa amanah Rasul? Amanah Rasul itu turun ayat. Jadi dua ayat itu luar biasa. Ya. Siapa yang ngamalin, siapa yang baca ayat tersebut, maka dia akan berikan oleh Allah setiap huruf yang ada di situ. Itu diantaranya. Ya. Jadi begitu akhirnya surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Langsung malaikat yang bawa ngasih kabar gembira pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah makanya sholat ini qiraatul Fatihah, baca Fatihah yang benar bacanya, Jid, yang benar. Ya. Jangan sabet-sabet aja. Ya, baca Fatihah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Masing-masing suaranya, masing-masing kelancarannya,
ya gitu. Kesimpulannya baca Fatihah biar rapi. Ai hifzan boleh dihafal, boleh. Atau talqinan atau diajarin sembahyang. Main diajarin sebelah. Allahu Akbar. Selesai. Sebelah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Boleh. Talqinan, boleh diajarin gitu ya. Iya. Ada mualaf, ada tukang ngalap jadi. Boleh diajar. Atau lihat mushaf depan nggak apa-apa. Ke bait mushaf, Fatihah, jepit, udah boleh. Au nazran ilal mushaf atau mandang kepada mushaf. Baca nggak apa-apa guys sekalian. Dia karena baru ini bicara boleh, boleh atau sah. Kalau bicara mantap lain lagi. Bab kalau sembahyang kita mandang Quran, pikiran kita bisa ke Quran gitu kan. Nah, soalnya repot. Kalau hafal kan enak, fokus kita kepada Allah. Karena baca kita hafal. Kalau Quran mandang Quran kan gitu. Paling tidak fokusnya kepada Al-Qur'an. Tapi karena mungkin belum begitu lancar, ya boleh. Artinya bicara boleh. Aun zalika atau seumpama demikian apa aja itu yang bisa biar agar bisa baca Fatihah. Apa aja deh? Walau biwasitati sirajin liman fi zulmatin, walaupun dengan perantaraan lampu bagi orang yang sholat di tempat yang gelap ya. Taruh ada lampu di sini nyenterin tuh. Boleh begitu. Boleh karena gelap, lampu saya senter ya. Atau dia mungkin ikat senter di badannya, boleh juga ya. Tapi jangan jidat ntar sujud bagaimana? Ya. Ada buat masuk di mana tambangan gitu. Ustaz punya itu, Ustaz beli. Diikat sini Ustaz. Karena waktu acara pamijahan, Ustaz pakai itu begitu tuh. Ya, pakai. Ustaz ikat di sini masuk udah enak. Jadi jalan terang terus gitu, ya. Yang antik sudah siapin baterai 2. Malah lupa dicas. Nah sampai sono kagak nyala. Kita bilang udah 2 mahal yang bagus gede sih kan. Gede emang gede khusus. Emang terang banget ya dia. Udah deh kalau kita masuk baterai itu yang lain tutup semua. Baterai goceng. Kawan baterai berapa? 250.000 ya. Nah, itu gede itu. Jadi cas itu aja. Enak Mami. Terang itu. Kebuka kelihatan semuanya. Patroma kagak laku. Cuma tetap nyewa juga. Saya terima 250. 2 pertama gope. Iya, paling cuma sampai situ doang. Bye. Iya, terangnya segitu doang udah. Ya, kita buat bantu jamaah. Ya. Nah, jadi gitu. Kalau kita nggak nyewa, kesian juga dia. Padahal kita udah berkali-kali pamijahan. Kita nggak nyewa bisa pakai baterai aja, masih bawa baterai, nggak apa-apa. Namanya ngajarin ikan berenang namanya. Ikan diajar berenang, gimana Ziyad mahamannya? Ikan udah pinter aja berenang. Kita udah tahu nih tempat ini, udah tahu semuanya. Tapi karena dia pengen ada pemasukan namanya, ya khair dah, ayo. Ya, ayo bawa temen. Ya. Pak Ustaz, 3 ya, kebanyakan 3 panas waktu itu. Panas duitnya. 2 aja cukup, depan belakang udah kan pada bawa baterai gitu. Jadi kalau Ustaz, kalau ke sana udah ini Rejab nih, nanti telepon lagi sana. Pak Kiai, tanggal berapa nih kesini lagi? Gitu, udah pada mesen. Karena enak sama kita rupanya kali ini. Sampai tukang pijit 6 orang sampai. Sampai di tempat penginapan tukang pijit datang 6 orang tuh, nungguin. Saya mau pijit 6 orang tukang urut siap. Alhamdulillah ya. Jadi qiraatul Fatihah. Walau bisa biwasitati sirajin liman fi zulmati, walaupun dengan perantaraan lampu bagi orang yang sholat di tempat yang gelap. Wa tajibu kulli rak'atin sawa'u sholati sariyah awil jahriyah. Ya, dan wajib tiap-tiap 1 rakaat sama itu sholat yang sir maupun yang jahar. Sir zuhur asar, ya. Ya. Zuhur asar itu sir namanya. Ya, itu kagak pakai suara ilal Jum'ah. Nah, maghrib isya subuh jahar namanya. Artinya jelas kedengaran suaranya. Tetap mau setengah kedengarannya baca Fatihah gitu ya. Sawa'ul imam wal ma'mum, sama imam maupun wal mumlarin maupun orang sendiri. Ya.
Kita sendiri ya baca Fatihah juga. Kita makmum baca Fatihah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi enggak. Mazhab Hanafi enggak. Cukup imam baca udah, makmum enggak baca. Oh gitu. Dan ini pernah terjadi konflik antara pengikut mazhab Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kenapa kok enggak baca Fatihah? Nah, datang 10 orang. Ahli fikih semua. Ngadep Imam Hanafi di Madinah. Ada orang Madinah ngadep. 10 orang. Pengen debat masalah kenapa kok makmum ini nggak wajib baca Fatihah. Jelas. Ya, jadi kalian datang mau debat dengan ini. Iya, imam. Kalau ente debat 10 orang, kayaknya waktu kita nggak cukup. Kita nggak cukup. Ini kapan selesainya? Lihat, Imam Hanafi pintar luar biasa. Jadi gimana sih? Ya, saya pengen di antara kalian ada 12 orang, siapa yang paling pintar di antara kalian? Yang paling pintar di antara kalian. Tunjuk deh. Musyawarah yang paling pintar. Ya Syekh yang paling pintar nih. Yang paling pintar ini udah gitu. Nah, kalau andai kata Anda bilang begitu, maka Anda nggak usah debat lagi. Ya, nggak usah debat lagi. Karena Anda sudah wakilin kepada yang paling pintar. Paham nggak omongan nih? Ya, ente nggak perlu debat lagi masalah makmum baca Fatihah di belakang imam setelah imam. Kenapa? Karena kalian sudah wakilkan kepada pimpinan yang paling pintar. Jadi ente nggak perlu ngomong lagi yang 11. Cukup satu. Ente sama dia, udah dia aja ngomong. Yang lain itu jawabannya. Nah, ini jadi imam. Ente imam udah nggak usah baca Fatihah karena lu baca Fatihah. Begitu tuh. Lihat saat ini Imam Hanafi. Ya bener kan gitu. Ente udah wakilin, umpama Ziyad wakil sama Jamani. Kan Ziyad wakilin tuh sebagai yang paling pintar. Begitu kan? Berarti ente perlu ngomong nggak? Nggak ngomong, yang ngomong sih. Nah udah, kalau saya ngomong, nggak usah ngomong. Nah begitu ya, ini masalah Fatihah. Imam udah baca Fatihah, ente makmum nggak usah baca Fatihah lagi. Itu jawabannya. Jadi nggak banyak dialog, langsung segitu doang kalimatnya. Ya, segitu doang kalimatnya. Ya, jadi ente tuh 11 orang udah diwakilin dia. Jadi ente nggak perlu ngomong, dia aja ngomong. Ente ngomong nggak? Begitu, masya Allah. Tuh lihat hebat Imam Hanafi itu. Ya, itu strategi baru pakih tuh Ziyad namanya. Paham agak bener, imam pantas. Ente nggak perlu ngomong, orang satu udah ngomong, ente nggak perlu. Ente udah wakilin kan, yang paling pintar dia. Ya udah, ente berarti di bawah dia. Nah imam gitu juga. Ente dia jadi imam, ente mam, ya udah ikutin imam. Pulang langsung udah. Itu segitu nggak dijawab pakai dalil, itu dalilnya. Udah paham. Waduh, bener-bener kita kalah argumentasi kita. Itu Imam Hanafi. Ya. Nah, tapi tetap kita baca, gitu udah beres. Ya. Wal munfarid, sama orang sholat sendiri. Li khabari sahihain, karena ada hadis Nabi kita SAW, Imam Bukhari, Imam Muslim, la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tuh, itu dalilnya. Jadi mesti baca Fatihah. Makmum mesti baca Fatihah karena ini. Nah, dalam hadis ini Imam Hanafi punya argumentasi lain. Nggak jadi masalah. Makanya mazhab Hanafi. Biar tahu nih Hanafi, ini Malik, Syafi'i, ini Hamba. 4 mazhab cukup udah buat rujukan kita. Ya. Jadi kalau guru-guru paling dibaca Imam Hanafi baca tuh. Imam Hanafi begini baca buat relasi dia, ya, buat perbenaran guru, tapi nggak ada murid. Itu buat perbandingan aja. Kalau umpama Ustadz buka kitab 4 kagak kelar ngajar. Artinya kita gado-gado nggak makan. Diaduk kayak diaduk. Mana yang benar nih? Kan enak gado-gado matang makan itu. Nah begitu juga kalau kita pegang nih Hanafi, Malik, kita gabung 4 kagak kelar ngaji. Kagak sampai sasaran urusannya, ya. Kita belum habis, paham kurang, masih belum banyak, umur yang habis. Ya, makanya cukup Syafi'i, udah, ini Maliki, ini Hanafi, nah, udah beres gitu. Bagian India, bagian Madinah, bagian Mekah, bagian Irak, udah bagian masing-masing. Indonesia mazhab Syafi'i, kenapa? Karena yang turun ke Indonesia ulama Syafi'i, itu doang begitu. Mungkin Hanafi yang masuk duluan, ya kita Hanafi. Yang masuk duluan Imam Syafi'i, ya otomatis murid-murid Syafi'i masuk Indonesia dari Gujarat, India langsung ke
Nusantara Indonesia. Nah, itulah jadi imamnya Syafi'i. Baru yang lain-lain baru datang ke sini, bawa dari sono tuh, dia belajar sono, nginep di Indonesia, bawa mazhab sono, itu yang jadi masalah. Mulai ribut dah, ya ribut mulai. Dia lama di sono, di Saudi, lama Saudi dia mazhab Hanafi Maliki. Udah lama sono pindah Indonesia, jadi bawa lagu sono. Bawa lagu sono nggak apa-apa, tapi jangan nyalain yang lagu sini apa? Ente baru datang, ini udah lama guru ngajar sini. Gitu gampang. Itu baru namanya lapang dada, legowo namanya. Jangan lu salah, lu jangan nyalain begitu. Lu baru datang jelas aja lu bawa sono, ya. Itu yang mesti dipahami oleh umat. Jadi baru rembuk umat begini. Oh itu Hanafi, oh itu Syafi'i, oh Hambali, oh Mali. Bersesan begitu. Ya. Nah kalau datang Hanafi nyalain Syafi'i, datang Malik nyalain Hanafi, datang Hambal nyalain lagi. Wah, ya kagak bisa benar ya. Ya sebenar kita sembahyang begitu. Ya. Contoh udah sembahyang tarawih begini-begini, udah sembahyang aja udah. Yang mau dikit kerjain, yang banyak kerjaan habis perkara. Pahalanya masing-masing. Ya, yakin aja udah kerjain aja, mau nggak jadi ini kok, nggak jadi dosa. Dosa. Dan kita nggak perlu bertengkar masalah gituan. Ya, begitu. Itu kalau sholat, kalau duit ditanya, ente mau 10 juta, 25 juta, jawabannya apaan? Nah, otomatis Bang Somad bisa jawab. Ini Anda dibagiin duit 10 juta, yang ada bagi 25, ya 20 juta itu ngumpul. Iya penuh 25 juta, 25 juta. Sama 10 juta alik, benar gitu. Jadi, otomatis gurunya pindah ke situ. La sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tidak sempurna, tidak sah maknanya bagi orang yang tidak membaca, tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Qala al-Baghawi, berkata Syekh Baghawi fil Masabi, dalam kitab Masabi, wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anin Nabi sallallahu dari Nabi kita Muhammad, qala, Nabi bersabda, man shalla sholatan, siapa orang yang melakukan salat, lam yaqra biha, dia tidak membaca dalam salatnya itu bi ummil Quran, dengan Al-Fatihah, fahiya khida'un. Fahiya khida'un, khidajun. 3 kali. Apa hidajun? Ai ghairu tamamin, kagak sempur. Tuh. Bisa mana enggak semua, bisa yang enggak sah. Ya, kalau orang bayang kagak baca Fatihah bisa kagak semur, berarti kagak sah. Tuh. Hidajun. Ai la tamam, enggak sempurna. Kalau enggak sempurna berarti bikin perahu nggak sempurna, berani nggak ngoyor? Ya kan, orang belum rapat lem-leman. Begitu ya, itu maksudnya lah, agak bermanfaat, nggak bermanfaat. Jadi menyikapi nggak sempurna, maknanya nggak sah. Kita bayang kalau nggak bayang nggak sempurna doang, paling pahala kurang. Bagaimana pahala? Fatihah mesti, Fatihah rukun, makanya lah sahihah, tidak sah. Ya, la tasihu, tidak sah. Begitu yang sekalian. Nah, Fatihah gitu juga, baca rapi lagi itu, begitu Ustaz Hasan. Rapi lagi imamnya, karena Fatihah ada rukun-rukunnya. Yang namanya tasdidnya, ya, makharijul hurufnya, begitu. Jadi benar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, begitu. Terus siddah-siddahnya ada rukun-rukun dalam Fatihah. Ya. Jadi imam mesti itu kiai yang qiraat, yang ahli bacaan, ayo ente jadi imam sini, baca Fatihah dulu. Anda dengerin. Tapi yang ini enggak yang terlalu sempurna, yang sederhana gitu maknanya. Kalau sempurna lain lagi. Ya. Ihdinas siratu. Jadi shotnya monyong Bang Somad. Begitu. Jangan ihdinas siratal tuh lain, siratal nama lain, pahami. Ya, jadi ihdinas monyong. Walab kembung di sini sih. Jadi kayak dot ngembung walab ya, begitu. Kalau ngaji di depan qiraat kita semprot ludah dia.
Waladhdallin. Guru qiraat udah kurang. Siapa yang guru qiraat sekarang? Udah susah kita. Hah? Iya, guru dulu kan udah susah nyari guru. Dikit guru qiraat. Kadang jamaah kalau ngaji begitu, baik kadang segan. Gue susah banget tuh. Susah banget. Ya Allah. Ya. Ustaz dulu ngaji Quran, datang ke rumah guru tuh. Namanya dulu Ustaz apa nih? Ustaz As'ad kalau nggak salah. Ya Allah, tuh guru tua itu. Ya, Ustaz datang ke rumahnya tuh. Itu bangkunya masih pakai bambu kecapi, pohon kecapi dibelah dua. Jadi yang licinnya buat duduk, yang ini dipantek gitu. Panjang baik gitu, ngaji gini, meja panjang. Guru sono kita panjang gini ngaji gitu. Saroni aja baca Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Kalau kata salah diketok bangkunya. Sebentar dulu lihat itu, ya. Saroni lihat ada apa depan. Oh iya, Ustaz. Gitu. Ya gitu. Ngaji jadi datang orang guru. Ngaji itu, guru nungguin pada ngaji. Ya begini nih Ustaz, ngaji itu aja gitu. Semua panjang begini tuh. Lampunya masih lampu gituan. Lampu cempol. Nggak begini Ji. Masa tuh pamit dulu ngaji. Alhamdulillah. Jadi ngalamin ngaji juga. Akhirnya kita jadi guru ngaji di rumah. Murid banyak itu. TPA-nya ada, remajanya ada, putra-putri ada, kaum ibu ada yang pernah ngaji dulu. Jadi di rumah tuh maghrib udah ngajar tuh. Ngajar ngaji, Umi ngajar ngaji semua tuh. Masya Allah ya. Kalau Ustaz ngajar, akhirnya ngajar privat. Ustaz ngajar privat, Umi ngajar privat. Jadi ngider tuh. Jadi kalau waktu ini kira ngaji di rumah, hari ini pada ngajar privat. Dari ini gitu. Ya Ustaz ngajar privat di perumahan itu, berapa rumah itu. Ya. Iya. Jadi fahiya khidajun, kurang sempur, ay ghaira tamamin. Faqila ditanya di Abi Hurairah, bagi Abi Hurairah, annaha takunu wara' al-imam. Ya bahwasanya bagaimana yang orang di belakang imam? Faqala iqra biha fi nafsik tuh. Baca Fatihah itu pada dirimu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, berpesan, bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadis kursi, itu maknanya. Allah menyampaikan hadis kursi kepada umatnya, terus kepada Abu Hurairah dengar. Apa bilang? Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat itu di antara aku dan antara hambaku dua bagian. Jadi di sholat ini kita lihat ada bagian buat Allah, ada bagian buat tuh kalau pahamin masalah sholat dia tuh. Baik, ya. Kita sholat maghrib nih, dua bagian tuh. Sebagian buat Allah, sebagian buat kita. Jadi setiap orang yang melakukan sholat selalu ada dua bagian. Bagian untuk Allah, bagian buat dirinya. Itu orang mesti pahamin. Jadi semangat sama sembahyang, bukan guru kewajiban aja. Ada bagian Allah yang ente berikan untuk Allah, mulia. Dan Allah berikan buat kita juga satu kemuliaan. Lis sholat, bagi orang yang sembahyang. Lil musalli. Wali abdi masal. Nah, dan kepada hambaku kata Allah, masal apa yang dia mau, apa yang diminta. Tuh, aku udah dibagi bagianku dan bagian lagi buat umatku. Sekarang apa yang umatku mau? Ditanyain sama Allah. Ente mau apa Bang Somad? Tuh, kalau bahasa kita begitu. Orang kaya Zian, baik, orang kaya nih, mewah dia, duit banyak. Manggil kita tanya, ya, Maksudnya mau apa nih ente? Di showroom lagi nanyanya. Di showroom mobil, nanya lagi. Ji, mau mana? Tuh, lihat tuh. Dia duitnya triliun. Dipanggil. Ente mau mana? Apa ima showroom motor, apa showroom mobil? Gitu. Ente pilih yang mana? Tuh. Dari mulai harga 1M sampai ke bawah, sampai 200 juta. Dia triliun duitnya. Tuh, begitu Allah Subhanahu. Itu, Cin. Ditawarin sama Allah, ente mau yang mana? Gitu. Kan ngomong kita, ya. Anda mau Robicon aja nih, Jeep. Wah, elah. Yang dikasih oleh si Anu buat si Anu. Dikasihnya enak, ngerawatnya ampun. Dikasih enak, ngerawatnya ampun. Jangan lihat enak mobilnya aja, lihat, dan enggak. Kalau udah mentok.
Beletak urusannya. Besarnya Alfa tuh udah bongkar tuh. Alfa tuh udah bongkar. Beres depan, bagian depan. Semua. Ya. Bagus bilang belum kita parah. Cuma habis 3 juta doang. Ini lagi bongkar lagi sedan nih. Belakangnya habis. Sudah 7 tahun makanya belum bongkar. Bongkar semua habis tuh. Link terotnya, link stabilnya, bossingnya pada hancur. Bantuk, bleduk begini. Bongkar semua aja. Tadi pun belum kelar. Hampir kelar ini malam. Bongkar. Alhamdulillah. Ya udah ini berapa ini? Oh ini ball joinnya 1 juta, pasang 2 juta. Ini link stabilnya 851, berarti 216. Masya Allah. Ini 216 berarti 3 juta 600. Ini karet bossingnya 200, yang ini pego. Udah 3 juta ini. Itu punya mobil jalan enaknya sama jalan jalannya. Waktu turun, hitung bengkelnya lagi. Ya, bengkelnya lagi hitung tuh montirnya berapa aja. Itu hitungan begitu, jalan enaknya aja. Emang makanya enak. Itulah makanya spekulasi, mesti pinter. Hitung-hitung mesti mantap sih, gitu. Nih, masuk 1 keluar 2 itu perlu. Jangan masuk 2 keluar 1 ribet. Apa hitungan usaha 1 juta masuk 200 keluar, gitu maknanya baik. Hitungan begitu mobil, ya. Nih masuk 1 juta standar, bensin 200, kan masih 800 bawa pulang ke rumah. Betul nggak hitungan begitu tuh, yang dagang juga guru rupanya. Undangan 300, beli bensin 500, bagaimana? Nombok. Itu Nabi bilang, kon aliman, kata Nabi, kon aliman. Jalan orang alim, arti bisa membaca, bisa mereka-reka, kan begitu. Bisa ngukur, kon aliman, jadi ada orang alim. Ya. Calon presiden kita 3, kon aliman, ente orang pintar, milih yang mana nih kira-kira? Yang kita handalkan, yang kita harapkan, yang kelihatannya jadi, betul-betul jadi, gitu. Itu aja namanya kon aliman juga. Jangan asal main ambil-ambil aja, ya. Besoknya dia jadi nggak kenal kita. Tapi kita pengen, pas dia jadi, betul-betul dia kenal semuanya. Apa semuanya? Artinya dia upayakan, dia punya argumentasinya untuk kesejahteraan rakyat. Begitu. Bukan untuk pribadi, bukan. Ya, si Anu, aduh baru gue kasih dia. Bukan begitu, tapi untuk mata rakyat. Itu yang kita cari, saudara kalian. Kun aliman, ente biar alim. Baca nih begini-begini. Nah, dari kapasitas ilmunya, argumentasinya, debatnya kelihatan. Ya. bikin tape uli, sampai pinter. Bikin tape uli mesti pinter tuh, baik. Tape uli yang dari ketan itu kita minta tape uli. Itu kalau nggak pinter kagak jadi. Kebersihannya, sterilnya, rapinya, itu begitu. Kalau kita pakai itu udah selesai, Pak, kalau apa? Oh, kita masak, kita rendemin semua. Tinggal kita kukus. Kukus nasi setengah matang baru tambah ini lagi. Kemudian kita ler baru pengen ragi. Tapi setelah kita pakai ini, jangan sekali-kali perempuan head megang itu. Tuh, perempuan lagi head atau bini kita, siapapun megang pancinya, batal kalau jadi. Tuh. Hah? Pengaruh, bener-bener. Itu makanya bilang nih, Jid, ini nggak masuk agama ya, tapi kenyataan. Ustaz praktekin udah di pasar minggu dulu. Fakta. Jadi kalau orang head megang batal, kagak bakal manis. Udah ambar aja udah. Makanya kita bingung, kenapa begini ya? Kan kagak ada dalilnya nih. Itu namanya tradisi orang tua dulu. Jadi kita ngaduk dodol tuh buat lebaran, jajalin, berisik mulut kita. Pletuk-pletuk, ya banyak banget ininya, pelembungannya. Ngomong begitu, besok jadinya habis kagak rapet tuh dodol, pada kayak sarang rayap. Bener, dipotong, udah kayak sarang rayap. Kagak rata itu. Ya. Itu jeleknya, makanya minggir-minggir, jangan. Jadi kalau kita dodol begitu, kita aduk blubuk, kita kembangnya blubuk, apa kita ngomong? Kembangnya cakep banget, kembang itu begitu, kolokan dodol. Kembangnya cakep bukan kamu. Jadi cakep, jadi ngomong dah, wah, pada melentung mulu kayak bisul, ya udah. Pas kita belah, habis ini grepes kayak sarang, begitu tuh. Tapi kalau tape benar-benar jangan sampai orang head bini kita atau keluarga kita megang, batal. Urusan ngalamin berkali-kali itu masalahnya.
Ya, jadi udah survei membuktikan. Kayak sorban, pici, wudhu, pakai sorban itu, ngeler deh tuh. Udah dingin, taikin ke panci, pakai daunan, pakai ragi yang udah digiling, saring, tutup lagi dia, tutupin daun pisang, taruhin cabai bawang yang bagus 2 biji. Ini pun gak ada ajarannya, ikutan dulu. Dalilnya apa? Tapi itu bikin masir namanya. Bikin masir itu tapi jadinya manisnya luar biasa. Tar tutup deh 2 hari, alamat deh baunya tuh. Buka, masya Allah, itu airnya bukan main. Ya. Tunggu seminggu airnya, mabok kita. Jadi tuak. Kalau seminggu kita diamin, mabok kita. Panas itu, wow, tinggi itu dia punya daya ininya. Nggak mabok, nggak sampai jangkar, itu aja minum. Ya, itu kan rendaman anggur kalau bahasa kita. Ini rendaman tape sama. Hah? Nggak boleh. Udah mabok nggak boleh. Ya, gitu. Karena mabok jadi mabok itu nggak boleh. Udah berbusa dia. Berbusa. Pas mau minum bang somad lagi. Bukan. Pas mabok baca dustur. Kan repot terusan. Ya. Baik. Masalah apa yang minta? Ane bagi soal 2 bagian. Bagian buat ane kata Allah dan bagian buat anda. Nah buat anda masalah apa yang minta sekarang kemana? Ya, hai hambaku, engkau udah kasih aku sebagian karena engkau ibadah. Sekarang sebagian lagi buat engkau. Apa yang kau minta? Masalah. Tuh. Ya abdi masalah. Hai hambaku, apa yang kau minta? Minta di situ. Nabi udah sholat kagak mau minta. Sholat kagak mau minta, nggak bisa. Sholat dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faiza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dia nih. Apabila hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, imma sendiri wa imma bil jamaah. Qala Allah langsung angkat bicara. Hamadani abdi, itu telah memuji kepada aku akan hambaku. Ya. Langsung Allah bilang, hambaku sedang memuji Jadi Allah akuin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika baca Allah bilang, hamadani abdi. Sedang memuji atau telah memuji hambaku. Begitu. Kepada aku. Nah kalau kita ingat begini Ustaz, udah supaya kita lebih khusyuk lagi. Karena Allah langsung jawab. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim alhamdulillahirabbil ar-rahmanir qala Allah langsung menyatakan asna alayya abdi. Tuh. Sama juga telah memuji kepada aku atasku, yaitu akan hambaku, memuji hambaku. Kan bilang ar-rahman pengasih dan Allah maha kasih, Allah berarti hamba lagi memuji aku. Asna alayya abdi, itu langsung. Ya, telah memuji atau sedang memuji kepada aku akan hambaku. Nah, ini yang mesti menyerap di hati jamaah ini nih. Jadi sembahyang betul-betul fokus. Bukan sekedar asal gugur kewajiban, innaka hamidun majid, bubar pulang, bukan itu. Penghayatan sholat, ya. Kenapa guru Abdul Ghani, ya? Guru Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul begitu magnetnya luar biasa, lebih daripada yang lain dia. Padahal baru 18 tahun wafatnya. Habis sholat tanggul di atas dia, tapi Habib lain lagi deh. Tapi dia memang martapura luar biasa, magnet begitu luar biasa. Terus setiap rumah yang mampir kan ngasih makan semuanya, ngasih ngopi, dibayar kagak mau. Dibayar nggak mau, Sezan. Betul-betul dia jadi apa? Jadi tuan rumah untuk tamu-tamu berbagai macam wilayah dan daerah. Ustaz punya niat, ya Allah kapan bisa sampai ke sono? Ustaz lupa lagi atur waktu, ke Malang berangkat, ke sono lupa, acara besok lupa gitu ya. Ya, tahun insya Allah programnya pesawat bolak-balik, ada mobil ke sono dah, gitu. Ya udah insya Allah. Ya sama aja sama Solo. Solo pesawat, kereta ada 1,5 juta. Kelas eksekutif kelas itu, kamar mandinya, makan, restoran, ada bangku, ya hebat. Satu gerbong tuh Pak itu. Gimana satu gerbong Ustaz Saroni itu? Ustaz eksekutif ini di atas eksekutif, yang 1,5 juta tiketnya. Kalau Ustaz yang 750.000. Ya, dia yang 1,5 juta, setengahnya lagi gitu.
Tapi tempatnya, wah restorasinya datang pramugari kayak pesawat, cakep pakaian, wah nyiapin makanan, bukan man. Kita kata-kata begini aja, masya Allah. Kalau gitu ya datang itu eksekutif datengin juga, mana dorong. Kopi, nasi goreng, Indomie, gitu dorong ya. Gitu. Kopi segini 15.000, teh segini 15.000, di sini 3.000, kan jauh. Marah ya. Tapi nikmat luar biasa. Allah Ustaz mana berasa senang. Semua hotel di Malang penuh sama jamaah. Dari mulai yang 1,5 juta sampai juta sampai misalnya hotel yang 750.000 ya kemarin hotelnya. Maxon hotelnya 1 kilo dari acara. Ya Allah itu penuh juga. Nggak taunya Ustaz Subkian yang Walim Saiman rombongan sama satu hotel sama Ustaz. Ya, ketemu dia lagi sempit amat kampung waktu itu. Ketemu tangga kita lagi. Saya Subki nih. Subki. Iya Subki. Abangnya Akib. Temu, saya Subki, Kesaroni. Ya, ketemu jamaah si Pahmi, siapa lagi itu banyak tuh ketemu. Dia 8 orang, 6 orang gitu. Ya. Makan sama-sama, pagi sama-sama. Ya. Dia di lantai berapa Ustaz tahu? Ustaz di lantai 6 Ustaz. Ya Allah. Enak begitu, kalau lihat kalau kita sekali-kali tidur gitu, Habib Rizik gitu deh. Kalau mau istirahat capek, dia kagak mau ini, dia istirahat di rumah sakit dia. Dia belakang sakit tapi nggak boleh jenguk. Padahal nggak sakit, dia mau istirahat biar tamu kagak datang. Gitu pinter, triknya pinter dia. Kalau di rumah tamu datang mulu, dia susah istirahat, dia mau istirahat tenang. Rumah sakitnya disewa deh. Bilang orang sehat, tapi jangan sampai ada sesuatu jamaah yang datang. Karena memang mau istirahat, lagi kurang sehat. Gitu, padahal nggak sakit. Dia pengen tidurnya 2-3 hari di situ. Begitu. Ya, itu rumah sakit kelasnya VIP kan. Khusus. Enak sama gitu. Kalau di hotel tidur enak sama. Ya, tinggal nyetek tak-tak doang cuman. Ya, maka tinggal pesen. Ya, pesen tak-tak tuh. Nasi goreng super. Wah, nasi goreng super. Yang telur ada 8, kagak ada nasinya dong, telur semua. Tapi jawabannya satu lagi, fulus juga. Fulus juga. Kalau udah fulus aja kon aliman, jadi orang alim lagi. Alim perekonomian kita, ya ada semuanya. Nabi kalimatnya sedikit, kon aliman dong. Nabi fokuskan ente jadi orang pinter. Jadi orang pinter enak saudara. Ya. Pinter berbagai macam bidang. Ya. Bukan berarti ngajar aja. Usaha apa pinter, masya Allah. Ya, bisa kita buka restorasi. Kalau mantap, masya. Tuh ada rumah makan Alam Sunda, Tanah Abang. Itu baru dia. Allah ji, yang makan saya Allah ngantri piring kita. Ngantri 15 orang. Masuk, udah tinggal menu ambilin. Nasinya udah siapin di meja. Jadi menu aja nih. Menu aja udah. Oh, yang ikan ramai, ikan nila, daging ayam, semua ada komplit. Udah sini, bawa nasi udah ada siap di sana. Sambal siap di sana. Udah gitu doang. Ngantri. Itu yang makan, maaf yang makan. Itu yang makan guys. Itu aja baru satu jalan nih, ada 100 orang yang makan. Ini yang masih ngantri banyak. Begitu, sampai kagak kebagian gitu. Satu yang makan banyak, yang kedua omsetnya, yang ketiga persiapan mau gak mau. Ya bangsa gerame aja 60 gerame. Nila aja bisa 200 nila sekali goreng. Udangnya masya Allah, ya karena yang makan. Itu mah udah boleh katakan, wah itu duit udah nguber sama dia. Udah nguber sama dia duit. Orang Islam bagus. Ada yang ramai begitu teman, ya ada kuntilanaknya. Persugihan itu ya. Tapi enggak, itu orangnya orang ibadah. Masya Allah, sambal 3 macam. Ini sambal 3 macam sama 3 sambalnya. Bisa jajan di situ makan. Waduh. Emang makan enak, tinggal enak. Kalau bayar yang kayak enak. Jadi kalau kita masalah parkir motor tuh baik. Parkir motor bawa di pinggir jalan dekat masjid, Bait Makmur. Parkir, di jalan terus aja jalan gitu meter. Pas jalan, nah ini sini bawa jembatan nih. Oh, ada rumah Alam Sunda. Waduh, kita lihat bisa masuk kagak nih. Ini kan Alam Sunda biasa Cipanas Alam Sunda, di Cipayung Alam Sunda ada itu. Tapi sini ada Tanah Abang Alam Sunda.
Ya cuman begitulah, karena kipas angin kurang ya kita kayak dipanggang juga begini lah. Itu yang agak enak. Kalau di sono kan adem suasana cocok. Jadi Allah katakan sedang memuji akan aku hamba. Terakhir wa iza qala maliki yaumiddin. Ketika kita baca pada maliki yaumiddin, qala Allah menjawab majadani abdi, telah mengagungkan kepada aku akan hambaku. Ya Allah, Allah puji terus itu selama baca suratul Fatihah. Wallahu a'lam bisawab. Bihadzal niyyah hadir Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ghina bit taqwa jamilna bil afiyah birahmatika arhamar rahimin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina bi hadzal musalla innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.